Halo Tribuners, Halo. Hari ini kita bakalan wawancara dengan salah satu narasumber yang keren banget. Aku jadi malu. Nah, pasti pada Tribuners udah nggak asing lagi kan sama narasumber yang ada di samping kiri saya. Saya Young Lex. Halo teman-teman Tribuners ya. Iya, Halo Tribuners. teman-teman Tribuners, saya Newendi Septian. Saya adalah seorang stand up comedian yang sudah beralih profesi menjadi debus. Siap. Seru banget hari ini bisa ketemu sama Kiki, orangnya asik banget. Buat jomblo-jomblo yang di luar sana. Oke. Sekalian Recommended. promosi ya. Nah, benar banget Tribuners. Jadi sekarang di samping saya itu ada Kak Newendi Septian, selaku komika ternama dari Lampung. Nah, sekarang kita langsung tanya-tanya aja. Boleh dong, nanya apa tuh? Kak Wendi sekarang aktivitasnya, kesibukannya lagi apa nih Kak? Banyak sekali. Bangun tidur, Oke. sarapan, tidur lagi. Nggak, sekarang saya selain sibuk stand up, MC juga. Sekarang tuh lagi sibuk main event organizer, lagi ada garap-garap event-event pemerintahan gitulah, sama festival-festival musik dan lain-lain pokoknya. Lain-lain. Oke. Event-event intinya jadi pembikin acara yang bisa ngundang dirinya sendiri. Oke, siap. Jadi padat merayap lah ya Kak ya. Insya Allah padat merayap. Oke, tapi kalau sekarang stand up-nya masih Kak, komik? Stand up masih jadi stand up komedian, cuman karena mungkin masa untuk jadi artisnya itu nggak sibuk dulu lah ya. Jadi sekarang stand up-nya yang dulunya mungkin sebulan itu bisa 7-8 kali ngisi job stand up. Sekarang tuh mungkin ya udah sebulan paling 2 kali atau sebulan ya udah nggak tentu lah sekarang. Makanya lebih banyak nyari kesibukan lain, nyari kesibukan di luar sebagai talent stand up comedy gitu sih. Nah, terus ya Kak, kalau misalkan Tribuners tahu nih, atau masyarakat Lampung tahu itu kan taunya, oh Kak Wendi ya stand up gitu atau komika Lampung gitu ya. Benar. Nah, Kakak bisa ceritain nggak sih Kak, kenapa sih awalnya dulu tuh bisa sampai terjun gitu ke bidang itu? Wah, panjang nih ceritanya. Nggak apa-apa, kita Panjang tungguin. banget. Kalau Tribuners nggak bosen nontonnya, wah, saya bakal ceritain. Itu ceritanya dimulai semenjak saya dilahirkan. Oh, oke. Panjang. Jauh banget. Kejauhan. Iya, kejauhan Kak. Nggak sih, awalnya saya tuh kenal stand up comedy tuh iseng. Dulu masih zaman masih kuliah lah ya. Itu dari videonya Raditya Dika, tahu kan ya, awal-awal booming tuh kan stand up di Indonesia udah lama banget, cuman booming saat video Radit nongol di YouTube tuh. Nah, saya juga salah satu yang nonton video itu pertama kali dan langsung suka sama stand up comedy gitu. Nah, waktu itu saya masih sibuk kuliah, masih sibuk kerja juga. Dulu saya kerja di kontraktor, ada salah satu di kontraktor di daerah Bandar Lampung juga. Terus dikenalin sama stand up comedy, lucu banget, ketawa-tawa banget gitu, nonton wah Radit nih lucu banget bisa begitu. Akhirnya saya ikutan tuh, pengen ngelucu juga gitu, nulis kan. Karena saya tuh orangnya gimana ya, ada rasa bangga gitu kalau di tongkrongan tuh jailin orang terus teman-teman ketawa semua gitu, kayak seneng gitu gitu kan. Terus akhirnya coba-coba nulis materi juga tuh, belajar dari kayak mana sih nulis materi dari Radit, terus lihat videonya Panji juga ya kan, belajar nulis di tongkrongan dicobain di teman-teman. Wah, luar biasa. Nggak ada yang ketawa sama sekali, malah dibully. Kamu siapa jadi teman kami katanya. Itu cerita awal pertama kali nulis materi stand up comedy. Dibully sama teman, apaan sih ini, bukan teman kita, kamu sana jauh-jauh. Garing ya Kak? Garing parah. Terus nggak lama tuh ada salah satu founder stand up comedy Bogor, ternyata orang Lampung. Dia pulang ke Lampung, ngumpulin anak-anak yang suka juga sama stand up comedy. Yuk kita bareng-bareng bikin komunitas stand up comedy di Lampung. Akhirnya terbentuklah di tahun 2011 kalau nggak salah. Iya, 2011 Desember itu. Pertama kali open mic di Lampung dan terciptalah stand up Indo Lampung waktu itu pertama kali. Terus karena saya sudah merasa pernah stand up di tongkrongan-tongkrongan, pede lah untuk open mic pertama kalinya dengan bangga diri, baju penampilan terbaik, rambut klimis ya, naik ke atas panggung. Hening sama sekali. Masih gagal itu Kak? Masih gagal. Saya tuh perjalanan saya cukup panjang lah, sampai akhirnya bisa bikin penonton ketawa tuh panjang banget, jauh banget lah. Pertama kali naik aja gitu, ya udah gitu, seperti tidak ada angin lewat gitu aja.
sedih sih dulu. Dulu Sama sekali nggak ada yang ketawa itu. ada dulu apa ya? Waktu saya pertama kali naik itu ada satu cewek yang bilang, "Wih, nih komik nih, keren nih, bajunya aja udah style ya kan, udah bagus lah, lucu nih." Oh, ditepukin sama dia. Lucu. Cuma satu itu yang support gitu. Stand up nggak ada yang ketawa, tuh cewek ngomong lagi, "Tuh kan lucu anjir." Apa? Ini pacar kakak bukan? Bukan. Okay. Dulu kesana sendiri sama teman si cowok juga gitu. Ya Allah, udah tahu nggak lucu dibilang lucu sama nih cewek. Ngajak gelut kayaknya emang. Sedih sih awal-awal, cuman dari situ justru banyak orang yang di stand up comedy itu banyak yang gimana ya, ketika pertama kali nyobain open mic, mau itu gagal mau itu berhasil, timbul rasa candu gitu loh. Kayak apa ya, kayak ngerokok lah ya, orang rokok kan kena ada rasa candunya, akhirnya masa sih kok apa ya nggak bisa lucu gitu, akhirnya penasaran pengen coba lagi, apalagi waktu pertama kali misalnya lucu gitu, pasti penasarannya lebih gede lagi gitu. Wah, kemarin lucu, besok bisa lagi gitu. Lebih edik ya kak. Nah, saya waktu itu ada lagi mau bikin lagi, yuk kita open mic lagi. Kemarin udah open mic, rame banget, pecah banget kan, walaupun saya tidak ya. Oke, minggu depan kita bikin lagi. Saya pengen buktiin dong, masa sih kemarin kebetulan aja kali nggak lucu ya kan. Tetap bangga diri gitu, nulis materi lagi. Iya, pede-pede aja gitu, nulis materi lagi. Ayo kita open mic kedua. Wah, saya buktiin di open mic kedua sama aja. Sama saja, tidak lucu juga. Oke, mulai ada perubahan tuh kapan kak? Cukup lama banget itu, sekitar 7 kali open mic deh baru ada orang ketawa itu ada. Jadi 7 kali dulu itu open mic nggak setiap minggu, jadi open mic kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan cuma 2 kali gitu. Jadi 7 kali open mic tuh waktunya lama banget gitu, bisa sampai hampir setengah tahun gitu. Cukup lama gitu ya. Setengah tahun itu, dan selama setengah tahun itu walaupun nggak open mic, kita tetap kayak sharing sama sesama teman-teman komiknya juga, sharing gimana nih, terus open mic di depan mereka gitu, sampai nunggu waktunya kita bikin jadwal open mic lagi. Jadi cukup lama sih prosesnya itu, sampai akhirnya begitu open mic ke-7 itu yang akhirnya dapat orang ketawa, itu rasa bangganya kayak anjir, usaha selama ini setengah tahun nggak sia-sia, akhirnya ada yang ketawa 2 orang. Orang lumayan ya kak. Nambah satu. Nambah loh, tadinya kan diri sendiri sama ada orang lain ketawa, wah bisa nih gitu. Tahun berapa itu kak akhirnya ada yang ketawa? 2012 awal lah, pertengahan atau awal itulah, sekitar April Maret gitu. Nah begitu sudah berhasil bikin orang ketawa tuh waktu malam itu, secara kebetulan entah ini rencana yang di atas itulah, begitu pecah pertama kali langsung dapat panggilan job. Makanya saya percaya apa ya, usaha sekecil apapun, panggung sekecil apapun di dunia stand up comedy itu, ketika kita melakukan yang terbaik, bakal ada hasilnya gitu loh. Makanya saya ngerasain waktu itu, ini baru pertama kali lucu gitu langsung ada panggilan job. Wah itu bangga banget gitu. Akhirnya materi yang pecah itu dibawa kemana-mana. Dengan satu materi yang pecah itu. Sampai sekarang bahkan materi itu masih kadang saya bawain juga. Masih lucu sih, masih lucu. Materi yang apa ya, pada kan kalau komedi itu kan kadang lekang sama waktu ya. Yang jokes tahun lalu dipakai lucu, tahun ini belum tentu bisa dipakai lagi gitu. Nah, jokes yang saya buat waktu itu alhamdulillah sampai sekarang masih bisa dipakai, lekang tuh sampai hampir 9 tahun masih bisa dipakai sampai sekarang ngejob. Jadi teman-teman yang ngundang saya ngejob itu adalah materi-materi lama sebenarnya. Kayak Noah bawain lagu Aku dan Bintang, itu. Ulang-ulang lagi itu ya Kak. Terus kan kalau misalkan Kak Wendy itu kan terkenalnya sama materi tentang Lampung gitu ya Kak. Nah itu awalnya gimana sih Kak? Akhirnya kok bawain tentang Lampung gitu? Kenapa nggak yang lain aja? Itu awalnya sih sebenarnya ada dorongan dari salah satu, saya bisa bilang dia adalah guru, bisa bilang dia adalah seorang mentor juga beliau ini. Dulu waktu saya awal-awal ikut stand up comedy kan saya masih kerja di kontraktor ya, salah satu kontraktor itu. Dan saya kenal sama salah satu seniman Lampung yang menurut saya sesepuh. Siapa tuh? Pak Andrian. Namanya Pak Andrian. Saya sempat lupa waktu itu namanya siapa. Saya ingat lagi gitu. Nah, beliau ini adalah salah satu seniman yang bikin
payung bertatak 3 Lampung. Oke. Itu salah satu dia yang bikin krit awalnya itu dia. Nah, saya ketemu beliau, dia orang Lampung. Waktu saya sebelum ikut audisi, ketemulah sama dia. Saya audisi itu di minggu pertama, itu kan audisi berentet ya. Di minggu pertama saya audisi sama teman-teman di Bandung. Gagal total semuanya. Minggu depan pengen audisi lagi, ketemu sebelum-sebelumnya udah ketemu dia, cuman balik lagi ngantor, ketemu lagi sama dia, cerita sama dia, Pak, saya habis audisi ini. Dia cuman bilang satu hal yang bikin saya sadar gitu. Oke. Mau tahu nggak kenapa kamu kurang kuat, kata dia. Di dunia yang seperti itu, dia mungkin pengalamannya lebih banyak. Dia langsung bilang, kamu tuh butuh keunikan, dan bila perlu keunikan itu yang menggambarkan kita semua yang ada di sini, karena kamu berasal dari sini. Kenapa nggak kamu angkat derajat orang-orang sini melalui stand up comedy? Dia bilang gitu. Dia bilang gitu akhirnya. Tapi Pak, saya kan maksudnya nggak kental-kental banget gitu Lampung. Ya udah, saya ajarin kamu biar bisa kayak orang Lampung banget gitu. Akhirnya, yuk gimana cara ngomong Lampung, gimana caranya gini. Oh gitu. Itu berarti belajar dulu ya? Sempat belajar dulu gitu. Akhirnya oke deh, aku putusin untuk menggali lagi soal apa sih yang bisa dikulik dari Lampung. Aku sharing sama dia. Cuma kan stand up comedy ini kritik, Pak. Kritik yang kebanyakan itu kalau didengar sama masyarakat lebih kayak menjelek-jelekan. Iya, benar. Kata kamu, orang yang takut dikritik itu berarti orang yang apa dia bilang waktu itu ya, pecundang lah bisa dibilang. Orang pecundang orang yang takut dikritik gitu. Justru orang yang mau maju, orang yang menerima kritik dan berani untuk berubah, kata dia. Kritik aja. Kalau orang-orang di Lampung itu memang ada yang salah dengan dia, kritik aja, justru itu bagus untuk perubahan, dia bilang. Oh gitu. Cuman ya udah, akhirnya coba saya buat apa ya kekurangan yang bisa saya, kalau memang bisa dirubah, kenapa enggak gitu. Akhirnya makanya lebih banyak bahas soal kriminalitas, lebih banyak soal orang-orang yang arogan di Lampung gitu loh. Sebenarnya juga bukan mencakup seluruh orang Lampung, tapi cuman hanya orang-orang di sekitar saya aja. Makanya saya cuman bilang orang-orang di dekat saya, orang-orang di sekitar rumah saya gitu. Makanya saya yang bahas yang dekat-dekat saya aja deh gitu. Yang saya rasain kayaknya ini janggal nih, kayaknya ini. Mungkin yang luas itu lebih kayak begal, bahas soal begal kan kesannya tuh kayak Lampung banget gitu kan, begal. Padahal dulu kan sempet sih kita yang didiskriminasi banget gitu kalau orang Lampung tuh begal. Padahal sendirinya kita nih korban juga gitu. Banyak kan orang Lampung malah korban gitu. Malah kita yang dianggap begal gitu. Makanya yuk coba deh kasih tahu orang-orang bahwa orang Lampung ini juga korban loh, bukan kita pelakunya gitu. Tapi ya tetap ada pro dan kontranya sih. Kebanyakan, bahkan saya pernah waktu itu ditelepon sama salah satu polisi, anggota juga, cuman saya lupa waktu itu pangkatnya apa. Dia nelpon saya setelah saya perform soal yang saya bahas polisi pernah kena begal. Ada salah satu polisi di Lampung Utara lah ya, saya nggak bisa sebutin spesifiknya. Nanti dia nelpon saya lagi. Gimana Kak? Dia telepon saya gitu. Kamu nih apa-apaan? Dia bilang, kamu menjelek-jelekan institusi, bilang bahwa polisi kena begal. Dia, lah Pak, saya bilang, itu benar atau enggak? Iya benar sih, cuman nggak harus diangkat-angkat, kata dia. Yaudah kita ketemu dulu, kata dia. Akhirnya saya ketemu sama dia. Begitu ketemu ternyata ngobrolnya asik gitu. Orangnya memang asik aja gitu. Dia iseng aja ngerjain saya marah-marah gitu. Wah, waktu telepon tuh kan saya udah, waduh gimana nih, harus gimana telepon polisi. Tahu ternyata orangnya asik. Malah kita foto bareng waktu itu. Nggak apa-apa, bagus. Memang walaupun itu menyakitkan tapi itu benar. Dan akhirnya alhamdulillah kan sekarang kriminalitas begal jauh menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi sempat takut nggak sih Kak? Maksudnya kan ini kita bawa-bawa nama provinsi gitu. Kalau dibilang takut sih sedikit ada, cuman saya lebih kayak apa yang saya omongin itu adalah fakta dan ada dasarnya, nggak cuman asal jeplak aja gitu loh, dan nggak cuman fitnah, apalagi sampai ke fitnah kan. Nah itu yang bahaya kan. Yang penting dalam stand up comedy adalah kejujuran, keresahan, dan disampaikan kritik itu walaupun setajam-tajamnya tapi bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak cuman asal ceplok aja. Lampung banyak begal gitu, nggak gitu juga. Karena Lampung sebenarnya aman, indah. Wah, jadi teman-teman yang dari luar sana main-main ke Lampung, cobain. Banyak pantai-pantai yang indah, banyak yang mesum juga. Astagfirullah. Plot twist ya barusan. Terus kakak tuh bisa dibilang sebagai komika pertama Lampung kah atau gimana Kak?
Kalau dibilang komika pertama sih sebenarnya enggak juga sih, karena stand up comedy kan udah dari dulu-dulu ya kan. Mungkin salah satu hoki aja sih yang pertama terkenal aja mungkin ya. Cuma yang pertama kali masuk ke TV nasional gitu ya maksudnya. Ya mungkin gitu sih. Cuman kalau untuk komika banyak banget sih, sebelum saya banyak komika yang udah senior dulu kan. Ada di Bandar Lampung ada Pasar Seni. Nah di Pasar Seni juga udah ada gitu, stand upan juga udah ada. Jadi yang lebih senior, yang lebih hebat dari saya dalam speak up dalam stand up comedy masih jauh lebih banyak gitu. Hoki sih, saya hoki banget. Oke. Karena kan masyarakat Lampung tuh taunya komika Lampung, Kak Wendy gitu. Alhamdulillah sih kalau memang teman-teman pada ngenalnya begitu ya cukup bangga. Emak saya juga bangga. Waktu itu kakak masuk ke Suci berapa kak? Untuk pertama kalinya Suci 4 yang lolos audisi. Cuman audisi sebenarnya dari Suci 3 udah ikut audisi. Udah ikutan ya. Suci 4 itu tahun berapa kak? 2013-14 itu. Setelah 2 tahun berkelana di Lampung akhirnya alhamdulillah bisa diterima di TV nasional dan tidak lama. Nyawanya tidak lama di sana. Masuk berapa besar waktu itu kak? Waktu itu dari 16 lolos 11 ya kalau nggak salah. Agak lupa juga sih. Pak Yudit, Benny, Yudakan, Gita, iya benar 11. Jadi 11 besar, jadi memang nyawanya nggak panjang di Suci 4. Cuman 6 kali show eliminasi. Karena waktu itu trouble pribadi sih, karena ada masalah pribadi yang bikin akhirnya performanya nggak fokus di Jakarta dan tidak bisa diceritakan masalah pribadinya. Penasaran? Tonton setelah pesan-pesan. Nggak ada pesan ya? Siap, nggak ada. Pesan kopi aja deh, pesan kopi. Nah terus kak, kan Kak Wendy juga tadi udah cerita gitu, kalau misalkan kayak awalnya tuh emang banyak penolakan gitu, terus sebelumnya juga ikutan Suci 3 tapi akhirnya nggak masuk gitu. Ya benar. Nah, itu kan berarti kayak dukanya kali ya kak ya di. Suka dukanya banyak sih. Nah, duka juga luar biasa, mau dibunuh orang juga. Oh gitu. Nah yang akhirnya buat kakak tuh bertahan gitu kak untuk udah gue harus masuk di sini gitu, harus menyelami bidang kayak gini gitu. Itu gimana? Sebenarnya lebih kayak udah jatuh cinta sih. Kayak gitaris, dia jatuh cinta main gitar, mau dia dapet job mau nggak dapet job, di rumah gitaran aja asik gitu, nyanyi sendiri ya kan. Ya cinta aja gitu ya. Saya juga awalnya nggak ada tujuan sama sekali untuk bisa terkenal, nggak ada tujuan buat masuk TV. Tujuannya tuh cuman orang ketawa saya seneng gitu. Oh, gitu. Awalnya gitu doang. Kayak saya tuh kan di SMA itu waktu zaman masih sekolah dari SMP SMA tuh suka kalau di kelas tuh suka nyeletuk gitu. Kalau nyeletuk teman-teman ketawa tuh kayak seneng gitu. Ya kebawa aja gitu pas stand up teman-teman ketawa kayak ada kepuasan di dalam diri gitu. Oh seneng gitu bisa ngibur orang, bisa bikin orang ketawa. Akhirnya ya walaupun masuk TV atau nggak masuk TV, ya udah gitu, yang penting ada yang nonton, ada yang ketawa, seneng gitu aja sih. Jadi sampai sekarang juga walaupun udah jarang ke Jakarta, lebih fokus di sini. Jadi walaupun cuman sekedar panggung kecil pun tetap seneng aja. Itu sih yang akhirnya bikin stay, bikin bertahan sampai sekarang masih terus berkarya, masih terus bikin show stand up comedy gitu sih. Yang akhirnya seneng sih gitu. Makanya siapapun yang menjalani apapun, kalau udah jatuh cinta sama bidangnya, apapun hasilnya pasti bakal diterusin gitu. Lebih kayak hobi, passion ya gitu sih. Asiknya di situ sih. Apapun ringan tangannya diterabas lah ya kayak. Benar. Ya sama kayak kita kayak udah jatuh cinta sama seseorang. Siap. Tapi perlakuan orang itu bajingan, ya kan? Tetap bertahan kan? Ya, gitu sih. Goblok. Terus kak, kan sekarang pertumbuhan komika di Lampung juga emang makin baik gitu ya kak. Makin bagus. Nah menurut Kak Wendy sendiri gitu kak, untuk bisa jadi komika yang baik itu ada tips-tipsnya gitu nggak? Tipsnya simpel. Yang pertama seperti yang saya bilang tadi, stand up comedy itu seni, dan seni untuk dijalaninya butuh cinta, butuh rasa ya kan. Yang pertama harus suka dulu dong sama stand up comedy. Kalau nggak suka gimana bisa stand up? Nanti terpaksa kan nggak seru juga gitu. Yang pertama pasti rasa suka itu dulu, rasa cinta itu dulu. Yang kedua kalau mau jadi sesuatu lah ya, kalau memang punya tujuan sesuatu itu bagus. Tapi jangan jadikan tujuan itu sebagai patokan dasar, karena ketika tujuan itu jadi patokan dasar dan tidak tercapai,
maka akan bikin Kecewa ya Kak. kecewa, bikin drop. Kayak misalnya stand up comedy naik panggung pengen lucu, begitu naik panggung nggak lucu, Iya, down. besok meninggal tiba-tiba. Makanya yang paling penting pertama cinta dulu, suka aja dulu. Stand up comedy suka aja dulu, cinta aja dulu, kemudian jalanin. Tipsnya kalau mau jadi stand up comedy profesional, simple, nulis materi dan open mic. 2 itu aja. Lakukan itu lebih dari 10 kali, yakinlah lucu akan menyusul Anda. Oke, siap. Mantap. Dan masalah ini, Hah? Gimana tuh? Itu kan sensitif juga tuh. kalau masalah ini itu adalah bonus dari terkenal, bonus masalah dapat penghasilan dari situ adalah bonus. Yang penting kamu cinta dulu sama seninya, ngejalaninnya, apa yang dilakuin enjoy, gitu, benar. Karena di stand up comedy sebenarnya nggak cuma nyari materi doang, nggak cuma nyari apalagi terkenalnya doang, tapi banyak yang bisa didapat dari stand up comedy. Mulai dari public speaking, kita bisa belajar public speaking. Iyalah ya, harus lancar kan. Bener. Jadi walaupun kita nggak harus lucu, tapi seenggaknya kita bisa gitu belajar caranya ngomong yang baik dengan orang-orang yang mungkin strata sosialnya terbiasa dengan bahasa yang formal. Jadi kita bisa belajar itu di dunia stand up ini, jadi lancar gitu ngomongnya. Saya juga dulu awalnya pemalu sih sebenarnya. Saya berani nyeletuk tapi nggak berani nongol. Nyeletuknya di belakang aja gitu. Nah makanya saya ngikut stand up comedy buat ngilangin kemaluan saya. Gitu nggak sih? Rasa malu gitu maksudnya. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Kira-kira kedepannya Kakak bakalan tetap ada di bidang ini atau Insya Allah kalau umur panjang sih. Insya Allah nggak cuma di dunia stand up comedy aja sih. Sekarang kan udah mulai geser-geser, bukan menghilangkan tapi mengembangkan gitu. Stand up comedy tetap, saya adalah dikenal di awalnya di dunia stand up comedy sebagai komika dari Lampung, itu bakal terus saya jalanin mungkin sampai nanti lah, sampai habis usia lah. asik? Cuman juga nggak cuman stuck di situ aja. Ya, insya Allah banyak lah yang lainnya, mulai dari musik juga coba digarap, macam-macam puisi atau videografi kayak vlog-vlog ini mungkin nanti suatu saat. Menyusul ya Kak? Menyusul. Okay. Atau video-video di situs-situs yang apaan? Nah, itulah pokoknya ya. Pokoknya next saya masih pengen sih punya cita-cita yang sampai sekarang belum tercapai. Kayak saya pernah bikin spesial stand up comedy tapi belum pernah bikin show stand up comedy yang kelasnya nasional. Waktu itu saya bikin show spesial stand up comedy kelasnya baru provinsi. Dan insya Allah kalau umur cukup, kalau materi cukup, kalau waktunya ada, pengen banget bikin show stand up comedy yang kelasnya lebih besar lagi, lebih luas lagi. Semoga, amin, doain. Amin, yap. Doain juga ya Tribuners. Amin, setelah nikah tapi. Nikah dulu bro, saya belum nikah bro. Ya gitu. Allah, bro. Ganteng-ganteng gini. Buat yang berminat bisa langsung ya chat Mbak ini. Oke, nah itu tadi Tribuners hasil wawancara kita dengan Kak Wendy. Yep. Thank you banget buat Kakak. Sama-sama. Semoga lancar terus dan juga impiannya bisa tercapai. Amin. Oke, nah buat Tribuners di rumah jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe ya. Subscribe, Bye-bye. like, komen di bawah.